Kembali di Editorial Media Indonesia pemirsa, dan saya ingin langsung saja bahas mengenai topik pada hari ini, pengawasan eksternal mutlak. Nah, kita tahu Bung Jajat bahwa sebenarnya pengawasan yang dilakukan itu kan otoritasnya ada di MA begitu ya. Anda melihat ini sangat tidak efektif atau seperti apa? Ya, faktanya kita bicara fakta ya. Di banyak institusi itu kalau mendasarkan pengawasannya itu pada institusi internalnya itu umumnya bermasalah, ya tidak efektif. Nah, memang Undang-Undang Mahkamah Agung itu tahun 2009 itu memang mengatakan pengawasan ada di internal Mahkamah Agung, ya itu tidak salah. Tapi kan semua aturan juga berkembang, ya berkembang dan melihat fakta sekarang, faktanya berkali-kali terjadi dalam 3 tahun terakhir itu 14 hakim yang terkena OTT. Yang terakhir kemarin itu di Jakarta Selatan agak lengkap di situ. 2 hakim, 1 panitera, ada advokat. Jadi unsur itu semua tentu memprihatinkan kita semua dan berkali-kali terjadi. Seperti di dalam setiap semester itu terjadi OTT. Itu kan luar biasa ya. Kalau kita perhatikan dari angka tahun 2012 itu hampir setahun 2 kali, setahun 2 kali, setahun 2 kali, setahun 2 kali. Itu kan luar biasa, meskipun ada orang, ini kan jumlah hakim di Indonesia ada sekitar 8.000. Yang kena kan sekitar 21 atau 20-an. Tetapi untuk kasus-kasus OTT, operasi tangkap tangan, buat kita terlalu mencolok dan tidak pantas hakim melakukan hal-hal seperti itu. Karena standar yang kita harapkan dari mereka para penegak hukum ini adalah sangat tinggi. Sangat tinggi, karena mereka itu soal kejujuran, ya itu harus di atas rata-rata. Karena apa? Kalau kita lihat di dalam sejarahnya, pembagian kekuasaan menurut pemikir Perancis, Montesquieu itu, kekuasaan legislatif, pembuat undang-undang, eksekutif, pelaksana undang-undang, yudikatif itu yuri atau pengawas bagaimana undang-undang dilaksanakan. Kalau kemudian yurinya sendiri bobol, kita lihat sekarang bupati-bupati banyak yang kena OTT juga. Kemudian di legislatif juga banyak kena OTT juga. Harapan kita mestinya pada legislatif ini. Tetapi ketika yudikatifnya juga jebol, lalu kita kepada siapa, Vin, berharap? Ya tiga-tiganya jebol. Mestinya gerbang terakhir ini nggak boleh jebol. Ini sebenarnya ironis sekali, Bung Jajat, ketika mereka yang seharusnya mengawasi ternyata harus diawasi juga. Dan pengawasannya sepertinya tidak bisa efektif, jadi harus pengawasan yang lebih ekstra ketat lagi begitu. Tapi kita tahu juga sebenarnya sudah ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa pengawasan eksternal dari pihak KY ini sudah dikembalikan begitu ke MA. Dasarnya mungkin KY ini memang disesalkan ya, tapi dasarnya karena ada Undang-Undang MA tahun 2009 itu yang mengatakan bahwa pengawasan memang ada di internal MA sendiri ya. Tapi jangan lupa setiap kasus juga ada sesungguhnya yang disebut Majelis Kehormatan Hakim, yang itu juga unsurnya ada dari KY juga. Terus kemudian aja Badan Pengawasan Hakim, Badan Pengawasan itu Bawas itu yang diketuai sekarang itu Pak Nugroho Setiaji, itu orang yang juga hakim yang integritasnya, kejujurannya sudah teruji juga. Bahkan menurut cerita dia itu tidak mau ditraktir makan oleh siapapun. Karena super jujurnya super itu jujur dan independennya. Artinya kita punya orang seperti itu, tetapi kenapa kemudian di bawah-bawahnya itu terjadi hal yang berulang dan berulang. Jadi kalau ini terulang, kemudian pertanyaan kita kan berarti pengawasan di dalam itu tidak efektif. Ya karena itu ada muncul sekarang dari DPR itu harus ada pengawasan eksternal yang lebih kuat lagi. KY yang kewenangannya diperkuat. Ya, ini kan sedang dalam rancangan undang-undang. Ya, mudah-mudahan tahun depan ya bisa dilaksanakan. Tapi pertanyaan kemudian, kita ini kan juga negara yang seperti disebutkan oleh Pak Pramono Anung itu negara yang obesitas dalam soal regulasi, dalam soal aturan. Begitu banyak aturan, semua dibikin aturannya, tetapi kok dalam implementasinya punya problem yang luar biasa. Ada negara yang sangat sedikit aturan, mungkin kita bisa sebut Jepang begitu ya. Tapi karena kultur masyarakatnya memang takut berbuat salah, sangat disiplin, kejujurannya bisa teruji. Nah kita negara yang katanya sangat agamais, apa saja agama gitu, tapi di dalam soal kejujuran memang jujur sejujur-jujurnya
Ini yang paling parah. Ya. Ini menarik sekali Bung Jajat sebut ini karena sebenarnya kesadaran, mentalitas kita selalu meminta diatur dengan kesan bahwa ketika ada aturan kita bisa sesuai dengan aturan, tidak menyalahi. Tapi ternyata dalam prakteknya tidak begitu. Seharusnya mentalitas yang betul adalah ketika tidak ada aturan pun kita bisa mengatur diri sendiri. Sudah melekat ya. Bukan? Artinya memang internalisasi nilai itu mestinya sudah otomatis. Ya, apalagi bagi penegak hukum. Masih ada harapan atau tidak nih Bung Jajat sebenarnya untuk mengubah mentalitas ini? Saya sih orang yang selalu optimistis ya, kita tidak boleh pesimis dan kemudian memandang semua dalam kacamata yang gelap. Kita percaya kepada dari sekian banyak hakim dan selalu pasti ada generasi baru yang ingin pasti lebih punya integritas, lebih punya profesionalitas dibandingkan senior-seniornya misalnya. Kita harus punya harapan ke depan itu. Pasti selalu di tengah kegelapan, lorong gelap itu selalu ada secercah harapan untuk memperbaiki, terutama di dalam soal hukum ini. Ya, karena kalau kita kemudian tidak punya harapan, sudahlah selesai ini. Ya saya kira negara ini selalu harus dibangun dengan harapan-harapan juga. Banyak sebenarnya champion dalam tanda kutip atau juara-juara di daerah-daerah yang mungkin tidak terlalu diekspos di media, tapi sebenarnya prestasinya luar biasa, kejujurannya luar biasa. Itu juga yang tentunya harus kita ingat ya Bung Jajat, supaya tidak mencederai nilai yang sesungguhnya. Nah, kita akan bahas lagi, tapi setelah jeda berikut ini pemirsa tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Ya, kembali lagi di Editorial Media Indonesia. Saya ingin menyapa sejumlah penelpon untuk mengetahui komentarnya mengenai topik kita pagi hari ini. Dan saya langsung sapa penelpon yang pertama, Pak Sunarto di Jambi. Selamat pagi Pak Sunarto. Selamat pagi Metro. Ya. Mengikuti perkembangan akhir-akhir ini terutama tentang penegakan hukum medis dan persaking. Gaji sudah sedemikian bagus, fasilitas sudah sedemikian bagus. Rupanya benar juga Cina, kalau uang bicara hilanglah kebenaran. Jadi kalau mereka-mereka yang terlibat itu karena pepatah Cina manjur. Uang bicara hilanglah kebenaran. Dan satu lagi yang perlu dicermati bersama, hakim itu akronim dari hubungi aku kalau ingin menang. Jadi siapa-siapa yang ingin menang silahkan menghubungi hakim lewat pintu belakang. Apa lewat panitera atau pengacara. Ya, mudah-mudahan Pak Sunarto, tapi Anda yakin atau tidak sebenarnya masih ada loh ini hakim-hakim lain yang sebenarnya bagus Pak dan jujur? Masih ada juga, cuman kalah. Ibaratnya kan kalah. Lebih banyak yang tidak jujur daripada yang jujur. Seharusnya kita-kita ini sepakat mengusulkan kepada Pak Artijo yang sudah dikenal demikian empunya, demikian bersihnya, supaya memimpin komunitas kita-kita yang peduli terhadap perangai penegak hukum. Mudah-mudahan ada kesepakatan, kita minta dideklarasikan, bukan hanya deklarasi presiden, deklarasi keprihatinan terhadap perilaku penegak hukum. Mudah-mudahan saran saya ini bisa diterima, mendapat respon dari semua pihak di seluruh Indonesia. Ya. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Sunarto di Jambi. Saya ingin ke berikutnya Pak Arifin di Bandung. Pak Arifin, kalau Anda melihat sebenarnya solusi untuk kemudian mendisiplinkan lagi para hakim yang berperilaku seperti ini, negatif seperti ini, bagaimana? Ya, berarti yang perlu kita, Indonesia ini kan negara hukum. Jadi yang mengawasin seluruh gerak dari seluruh warga negara Indonesia ini adalah bagaimana efektif dan efisiennya sebuah hukum atau sebuah undang-undang yang telah diberlakukan. Ini kalau kita berbicara sosiologi hukum, itu kan yang paling pertama ditekankan di sosiologi hukum itu untuk efektif dan efisien sebuah undang-undang itu adalah aparatnya. Tapi aparatnya sudah tidak sebagaimana yang seharusnya begitu. Nah, pengawasan eksternal itu sebenarnya seperti komisi yudisial itu. Kayaknya undang-undangnya itu tidak mengaruh apa-apa begitu bagi MA begitu. Berarti apa komisi yudisial ini bagi mereka nggak ngaruh begitu. Karena apa? Mereka sudah merasakan diri mereka dalam hal di MA itu adalah masuk dari lembaga katakanlah lembaga yudisial yang menganut, nggak tahu Indonesia ini menganut trias politik atau tidak. Sehingga mereka karena merasa tidak punya atasan, mereka bisa